Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Di sini bertemu dengan saya, Bu Ani Anggi Sugiyarti dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Jadi di sini saya mengambil capaian pembelajaran, yaitu peserta didik mampu menjelaskan. Saya akan mengulangi capaian pembelajaran saya, yaitu peserta didik mampu menuliskan sebuah teks eksposisi. Jadi pertama yaitu kita harus mengetahui pengertian dari teks eksposisi. Teks eksposisi adalah jenis teks yang berisi informasi dan pengetahuan yang disampaikan secara singkat, padat, dan disertai dengan argumen atau pendapat. Jadi di dalam teks eksposisi ini yaitu ada ciri-ciri teks eksposisi, yaitu ada 4. Yang pertama bersifat non-fiksi ilmiah, bertujuan menjelaskan dan berdasarkan fakta. Yang terakhir yaitu tidak bermaksud untuk mempengaruhi dalam teks eksposisi. Selanjutnya yaitu ada makna teks eksposisi. Jadi di dalam makna teks eksposisi ini yaitu mengidentifikasi struktur teks dan membedakan fakta dan opini. Selanjutnya yaitu ada struktur teks eksposisi. Struktur teks eksposisi ini yaitu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada tesis, argumen, dan penegasan ulang. Jadi tesis ini yaitu bagian pembuka dari teks eksposisi. Yang kedua yaitu argumen. Argumen ini yaitu pendapat penulis sebagai penjelasan dari tesis tersebut. Yang terakhir yaitu ada penegasan ulang. Jadi penegasan ulang ini yaitu bagian terakhir dari menyampaikan kembali argumen, menegaskan kembali argumen yang berada pada teks eksposisi tersebut. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang media pembelajaran saya yaitu Nearpod. Jadi Nearpod ini yaitu pembelajaran digital yang bisa dilakukan dalam pembelajaran. Nah, Nearpod ini yaitu bisa kita mengupload atau mengunggah pembelajaran yang di sini pembelajaran ini banyak media banyak penguploadan atau banyak bisa mengunggah apapun itu, yaitu yang pertama itu bisa mengunggah dengan menggunakan PPT, bisa diunggah dalam Nearpod. Jadi Nearpod ini bisa menghasilkan sebuah PPT atau gambar atau teks dan lain sebagainya. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu yang sudah saya buat. Jadi Nearpod ini bisa digunakan atau bisa dilakukan untuk peserta didik, di mana peserta didik ini bisa memakai atau kode sebelumnya itu guru memberikan kode kepada peserta didik agar peserta didik ini bisa membuka situs Nearpod ini di HP masing-masing. Di sini saya akan membuka dengan di pojok kiri itu ada pembelajaranku, yaitu ada cara membuat. Jadi membuat ini yang pertama itu ada pelajaran, video, aktivitas, dan Google Slide. Jadi pelajaran ini bisa mengunggah sebuah konten atau media gambar, media teks, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu ada video. Jadi video ini bisa mengunggah, Nearpod ini bisa mengunggah video, bisa melalui YouTube, video YouTube diunggah dari Nearpod dan lain sebagainya. Ada aktivitas. Jadi aktivitas ini yaitu merupakan sebuah aktivitas yang sangat cepat, yaitu yang melalui dengan Nearpod ini. Yang selanjutnya yaitu ada Google Slide. Jadi Google Slide ini tuh seperti PowerPoint dan lain sebagainya. Yang pertama di sini saya sudah
mengupload atau mengunggah beberapa gambar. Yang pertama itu ada gambar banjir, yang kedua ada gambar tumpukan sampah, dan yang ketiga ada gambar bencana alam, dan yang keempat ada gambar kesehatan, yaitu gambar wortel atau jus wortel. Dalam gambar wortel itu bisa menghasilkan kesehatan kita, yaitu bisa kesehatan mata. Jadi yang di sini saya sudah memberikan contoh tulisan teks tema dengan banjir. Jadi di sini saya menggunakan KD tentang menulis teks eksposisi. Di sini saya akan membacakan atau memberikan contoh saat penulisan teks eksposisi. Jadi di sini ada tema banjir, yaitu dengan teks banjir seringkali dianggap sebagai sebuah fenomena, bisa lantaran intensitas kejadian yang terlalu sering, terutama pada musim penghujanan. Di sisi lain, banjir seringkali mendatangkan kerugian yang besar, sehingga memahami penyebabnya dan cara mencegahnya adalah sebuah keharusan. Adapun yang perlu dipahami adalah bahwa penyebab banjir bisa datang dari alam maupun manusia. Faktor alam diantaranya meliputi badai dan gempa bumi, sedangkan faktor manusia berupa kegiatan membuang sampah di sungai atau aliran air lainnya dan menebang pohon di hutan secara tidak bertanggung jawab. Jadi, teks ini harus meliputi Jadi dalam teks ini harus mengandung struktur. Dalam teks eksposisi itu ada tesis, penegasan ulang, dan argumen. Saat menuliskan teks eksposisi di sini tuh harus mencantumkan 3 struktur tadi. Jadi selanjutnya di sini saya akan memberikan dengan tema yang berbeda kepada peserta didik. Jadi setelah itu peserta didik disuruh menuliskan teks eksposisi dengan tema kesehatan, gempa, dan akibat penumpukan sampah. Dalam 4 tema tersebut itu sudah ada beberapa kuis. Yang pertama, contoh dari tema banjir. Jadi di situ ada gambar kebanjiran, dan di sebelah gambar kebanjiran itu ada kuis. Di sini tuh kuis ini berupa pertanyaan. Jadi setelah peserta didik menuliskan sebuah teks eksposisi, lalu peserta didik disuruh mengisi kuis yang sudah berada pada nearpot tersebut. Nah, di situ ada 5 kuis. Peserta didik disuruh membaca dengan teliti, habis itu menjawab pertanyaan yang sudah ada dalam kuis tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabil taufik wal hidayah waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.